mata wanita yang digambarkan di potongan kain ini secara harfiah hidup. Ya benar, ketika para ilmuwan melihat mata tersebut melalui oftalmoskop, mereka terkejut dan menyadari bahwa iris bereaksi terhadap cahaya persis seperti yang dilakukan oleh mata Anda. Baiklah, saya akan kembali membahas kesimpulan tepat dari para ilmuwan sedikit lebih jauh, tapi Anda akan melihat bahwa Anda benar-benar belum selesai dengan kejutan-kejutan ini. Anda mungkin berpikir, ini mungkin omong kosong, tetapi hari ini tidak tanpa alasan bahwa potongan kain ini adalah salah satu enigma terbesar sepanjang masa. Waktu untuk sains dan ratusan ilmuwan dari seluruh dunia terus mempelajarinya. Karena mata aneh dari wanita ini hanyalah salah satu elemen dari banyak lainnya yang hingga hari ini tidak menemukan penjelasan tentang gambar ini. Selamat datang di seri membahas 100 misteri tak terjelaskan sepanjang sejarah sains. Dan hari ini, untuk misteri ke-10 kita, saya sudah menyiapkan sesuatu yang sangat-sangat berat. Duduklah dengan nyaman dan biarkan saya menceritakan mengapa gambar ini telah menarik perhatian seluruh dunia selama 1 abad. Sebelum kita mulai, saya hanya ingin menjelaskan bahwa bukan 100 kasus, tetapi tepatnya 1000 kasus keajaiban di saluran saya. Bagi mereka yang ingin menemukan semua kasus ini sebelum saya menyelidikinya, Anda bisa mengunjungi situs luar biasa milleraisonsdecroire.com yang mencantumkan semuanya, serta Rosario, sebuah aplikasi mitra hebat dari video ini. Saya akan menjelaskan semuanya nanti. Kita berada di tahun 69 di Meksiko. Tuan Alfonso Marque Gonzalez, seorang fotografer profesional, datang ke Basilika Notre Dame de Guadalupe atas undangan untuk mengambil foto dari sebuah kain yang dijaga dengan sangat baik oleh Basilika. Kain ini tingginya 1,70 x 1,05, melambangkan perawan Maria. Baiklah, sejauh ini tidak ada yang istimewa. Ini terlihat seperti lukisan tua yang berasal dari beberapa abad yang lalu. Alfonso mengambil foto-foto itu dan pulang ke rumah. Tapi ketika dia memperbesar beberapa negatif dari wajah dalam gambar itu, dia menemukan di mata ada pantulan seorang pria berjanggut. Alfonso adalah yang pertama melihat ini, tetapi dia belum menyadarinya. Menyelinap, itu adalah awal dari serangkaian penemuan yang mengejutkan. Pada saat itu, hampir tidak ada yang memperhatikan pernyataan fotografer tersebut. Dan kita harus menunggu beberapa dekade kemudian agar segalanya mulai bergerak cepat. Pada 29 Mei 1951, seorang ilustrator, J. Carlos Salinas Chavez, pada gilirannya menemukan di sebuah foto dari kain dengan menggunakan kaca pembesar yang sangat kuat. Sepertinya ada seorang pria berjanggut di mata kanan gambar itu. Dia tidak lama kemudian menemukannya di mata kiri, tetapi posisinya sedikit berbeda, seperti sedikit bergeser. Aneh. Bagaimanapun, kali ini informasi ini menjadi ramai. Otoritas Katolik yang memegang kain tersebut diberitahu dan mereka kemudian meminta beberapa ahli untuk menganalisis kain itu. Berikut adalah nama sekitar 10 ilmuwan, terutama ahli oftalmologi yang mempelajari mata wanita itu dalam tahun-tahun berikutnya. Dan tanggal di mana mereka mempelajarinya. Kami telah menyimpan semua laporan tertulis mereka dan penyelidikan dilakukan. Berikut ini adalah cuplikan dari salah satu laporan tersebut. Sebagai contoh, yang satu dari 20 September 1958 oleh Dr. Torilla Lafoynier. Pertama-tama, dokter mata mengonfirmasi keberadaan pria berjanggut. Tidak ada artinya dibandingkan 3 temuan. Penemuan pertama, mata-mata itu sesuai dengan hukum optik. Baiklah, saya akan menjelaskan kepada Anda. Refleksi dari mata kiri tidak sama dengan mata kanan. Nah, ya, jika seorang pria sejati, berjanggut, terpantul di mata manusia yang nyata, pasti akan ada perbedaan posisi yang logis. Refleksi yang berada di sudut dekat hidung sebuah mata, pasti akan berada di sudut dekat telinga mata yang satunya. Anda mengikuti. Nah, di sini inilah yang sebenarnya terjadi. Lebih menarik lagi, distorsi dari refleksi tersebut sesuai dengan kelengkungan normal dari kornea. Dan kemudian itu belum semuanya. Beberapa ahli oftalmologi seperti Dr. Jorge Escalante Torilla bahkan telah mengamati keberadaan jaringan vena normal mikroskopis, tetapi sepenuhnya terlihat di kelopak mata dan kornea mata sang Nyonya Guadalupe. Anda sudah memahaminya. Realisme dari gambar itu sangat mengejutkan. Sampai di sini, itu sudah sangat mengejutkan karena mata sebenarnya sangat kecil di atas kain itu. Mereka hanya berukuran 7 hingga 8 cm diameter, jadi kurang dari 1 cm per mata. Bagaimana mungkin seseorang bisa melukis refleksi? Begitu juga, tidak ada setengah milimeter pada kain yang begitu kasar. Dan yang terpenting, bagaimana dia bisa berpikir untuk sedikit menggeser refleksi agar sesuai dengan hukum optik? Para ilmuwan telah mencoba untuk mereproduksi lukisan ini di atas kain yang identik, tapi bahkan dengan kuas yang paling halus yang kita miliki dan teknik-teknik saat ini, mereka tidak berhasil. Permukaannya terlalu kecil, terlalu kasar, terlalu berbatu. Nah, selain itu, ini mungkin berasal dari beberapa abad yang lalu. Tapi baiklah, kita akan kembali ke situ. Singkatnya, baiklah, semua itu memang bagus. Tapi sebenarnya, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang akan datang. Ada sebuah hukum dalam optik yang disebut hukum Purkinje-Sanson. Ia ditemukan pada tahun 1830-an dan terdiri dari hal itu. Ketika sebuah objek berada pada jarak tertentu dari sebuah mata, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, dan cukup terang, ia terpantul bukan hanya sekali, tetapi 3 kali di setiap mata. Pertama kali di permukaan kornea, kedua kalinya di belakang lensa, dan ketiga kalinya antara 2 gambar pertama, dan refleksi ketiga ini terbalik dibandingkan dengan 2 yang lainnya. Bagian atas menjadi bagian bawah dan sebaliknya, dan itu lebih kecil.
Nah, semua ahli oftalmologi yang diwawancarai dapat menemukan 3 gambar dari pria itu berbulu di setiap mata, sesuai dengan hukum optik. Ya, ditemukan pada tahun 1830, kecuali bahwa yang paling gila adalah bahwa 3 refleksi dari hukum Purkinje-Sanson hanya dapat terbentuk di mata yang terbuka dari orang yang hidup. Memang menunjukkan kedalaman dari sebuah mata manusia dengan kornea dan lensa. Dan dengan lensa yang bukan sekadar gambar lensa biasa, tetapi yang memiliki dengan baik sebuah permukaan anterior dan satu lagi posterior. Jadi ada relief serta kedalaman. Secara umum saya tidak tahu apakah saya sudah jelas, tapi tidak pernah kita bisa mengamati refleksi ini di permukaan datar, baik itu lukisan atau foto biasa. Nah, gambar Guadalupe adalah sebuah kanvas sederhana yang benar-benar datar. Fakta sederhana ini sendiri ketika ditemukan membuat semua ahli oftalmologi terkejut. Karena semua orang tahu bahwa ketiga refleksi ini hanya ada di mata yang hidup. Tapi saya sudah bilang ada 3 penemuan besar di dalam mata. Dan sebenarnya para ilmuwan belum selesai dengan kejutan mereka. Penemuan besar kedua adalah, seperti yang saya katakan, mata bereaksi seperti mata manusia yang hidup. Saat diamati dengan oftalmoskop, ahli oftalmologi Rafael Estartus Tobela menjelaskan, ketika kita menyorot cahaya dari oftalmoskop ke bagian anterior mata, iris bersinar lebih terang dibandingkan lainnya. Dan tidak pupil, yang memberikan sensasi kedalaman ditambah lagi. Ada kesan seolah-olah iris akan berkontraksi kapan saja. Berikut adalah penjelasan lain yang diberikan oleh Dr. Rafael Torilla kepada kelompok tersebut. Ketika kita mengarahkan cahaya dari oftalmoskop ke pupil mata manusia, kita melihat cahaya reflektif bersinar di lingkaran luar pupil tersebut. Dengan mengarahkan cahaya dari oftalmoskop ke pupil mata, dari gambar perawan, muncul refleksi cahaya yang sama. Dan akibat dari refleksi ini, pupil bersinar secara difus, memberikan kesan relief yang cekung. Refleksi ini tidak mungkin didapatkan di permukaan datar dan yang lebih penting lagi, yang tidak tembus cahaya. Kemudian saya memeriksa dengan menggunakan oftalmoskop mata pada berbagai lukisan, baik itu minyak, akrilik, maupun pada foto. Pada salah satu dari mereka, semua karakter yang berbeda tidak terlihat sedikit pun refleksi. Sementara itu, mata perawan Maria Guadalupe memberikan kesan kehidupan. Tapi ini mungkin adalah penemuan ketiga yang paling luar biasa bagi para ahli oftalmologi. Dalam arti yang sebenarnya, kita benar-benar sulit untuk mempercayainya. Penemuan ini terjadi dalam studi panjang, berlangsung dari tahun 1979 hingga 1997. Dalam periode ini, terpesona oleh penemuan pertama, beberapa ahli oftalmologi menganalisis mata dari gambar untuk melihat apakah mereka bisa menemukan hal-hal lain. Dengan kemajuan teknologi, mereka secara bertahap dapat memperbesar gambar semakin besar, hingga 2000 kali. Dan itu memungkinkan menemukan refleksi setidaknya 12 orang lainnya di dalam mata perawan. Dr. Jose Aste Tonsman adalah yang pertama kali mempelajari hal ini. Tanda-tanda yang Anda lihat diberi warna adalah berbagai karakter yang telah dia identifikasi. Kita harus mengakui bahwa ini kurang jelas. Tapi yang meyakinkan para oftalmoks bukanlah sekadar bercak-bercak biasa. Adalah, saya mengutip Dr. Tonsman untuk menemukan refleksi yang sesuai di mata yang satunya. Di tempat yang seharusnya dia tempati secara normal. Sesuai dengan hukum optik dan dengan distorsi normal di posisi kedua ini, sebuah teori mulai muncul. Semua karakter ini yang terpantul di mata adalah orang-orang yang hadir pada saat gambar itu terbentuk secara ajaib di atas kain beberapa abad yang lalu. Baiklah, saya rasa saya sudah kehilangan Anda. Jadi mari kita mundur sedikit ke masa lalu, karena satu bagian dari teka-teki ini terletak di masa lalu. Sebenarnya kain ini berasal dari abad ke-16. Ayo, saya akan menceritakan semuanya, dan Anda akan segera mengerti mengapa ada 13 orang di dalam mata perawan. Hari Sabtu, 9 Desember 1511, di Meksiko yang terpengaruh penaklukan Spanyol, Juan Diego, 57, adalah mantan penduduk asli yang baru beralih ke Kristen. Pada hari itu, Juan Diego berangkat dari rumahnya di Tulpetlach dan berniat untuk pergi ke Tlaltolco untuk mengunjungi teman-teman barunya. Orang-orang Kristen, para imam Fransiskan, dia sangat terkesan dengan cara hidup mereka yang sangat sederhana. Dan setidaknya 2 kali seminggu, dia menempuh 15 km ini untuk melanjutkan pendidikan agamanya dan menghadiri misa. Tapi pagi itu, setelah melewati daerah pegunungan Sierra, saat melewati Bukit Tepeyac, tiba-tiba dia mendengar nyanyian burung yang luar biasa, sebuah lagu yang lebih indah daripada apapun yang pernah dia dengar. Itu sepertinya berasal dari puncak Bukit Tepeyac. Tiba-tiba nyanyian itu berhenti. Keheningan besar. Juan Diego sangat terkejut, menunggu beberapa saat. Osague, saat itulah dia mendengar suara yang sangat lembut memanggil namanya, bahkan dengan nama panggilannya, seperti yang sering dilakukan di Meksiko. Suara itu sepertinya berasal dari puncak bukit. Penasaran, Juan Diego maju untuk tahu siapa yang memanggilnya. Dia kemudian melihat wanita muda, lembut, cantik, yang mengatakan bahwa dia adalah perawan, Maria, ibu dari Diego yang sebenarnya. Hanya itu, dia berbicara kepadanya dalam Ahuatl, bahasa ibunya, sebuah bahasa pribumi dari suku Aztec. Juan Diego terpesona oleh wanita itu dan merasa dicintai.
Dengan emosi, dia sujud merasakan dia berada di depan orang penting. Wanita itu memberitahunya ingin mempercayakan misi kepadanya. Dia ingin dia menemui uskup di Meksiko. Uskup dalam gereja Katolik adalah pemimpin dari seluruh wilayah yang terdiri dari beberapa gereja. Wanita itu mengajak Juan Diego untuk meminta atas namanya kepada uskup membangun sebuah gereja di sini untuk menampakkan diri kepada Diego, memberikannya kepada manusia. Dengarkan mereka, tangisan mereka, kesedihan mereka, mengobati dan menyembuhkan semua penderitaan mereka. Kemudian wanita itu menghilang. Juan Diego terpesona oleh keindahan penampakan itu, merasakan bahwa apa yang dia lihat adalah nyata. Tanpa ragu, dia segera berangkat, tiba di kota dan pergi ke pusat menuju rumah uskup. Hilang hari ini, tetapi kita tahu lokasi pastinya. Dekat dengan bekas Templo Mayor di Meksiko. Tapi tidak bisa begitu masuk ke rumah uskup. Juan Diego harus menunggu lama sebelum pelayan datang membawanya ke uskup. Uskup Juan de Zumárraga tidak mengerti sepatah kata pun dalam Nahuyat. Selama pertemuan itu, ada seorang penerjemah, Juan Gonzales, yang menjadi penghubung antara Juan Diego dan uskup. Juan Diego mulai menceritakan kisahnya. Tapi cepat, uskup memotongnya untuk kembali di hari lain ketika dia punya lebih banyak waktu. 5 menit. Ciao, selamat tinggal. Juan Diego sangat mengerti bahwa uskup tidak mempercayai sepatah kata pun dari ceritanya. Dan dia pergi dengan sedikit kekecewaan. Baiklah, saya tahu sampai di sini Anda mungkin tidak melihat hubungan dengan gambar wanita bermata aneh itu, tapi itu akan segera terungkap. Juan Diego berpikir bahwa dia harus segera memberitahu perawan bahwa pertemuannya dengan uskup telah sepenuhnya gagal. Dan dia pun kembali menuju bukit, di mana dia tiba saat malam mulai tiba. Dan memang wanita itu muncul lagi. Juan Diego merasa lebih baik. Oh, kirim orang terhormat ke uskup. Singkatnya, dia orang baik. Dia merasa dirinya terakhir di desa. Dia adalah pria dalam rendah hati, tidak menganggap dirinya seseorang dan tidak mencari pengakuan. Wanita itu menjawabnya, sangat penting bahwa itu terjadi. Kamu, anakku, kamu yang paling kecil, dan aku memberimu tugas untuk pergi lagi besok, menemui uskup. baiklah, mari kita jujur. Saya pribadi, saya akan berhenti di sini. Tapi Juan Diego, dia membungkuk dan berjanji kepada wanita cantik untuk memenuhi kehendaknya. Keesokan harinya, sekitar jam 10, dia pun berangkat untuk kembali menemui uskup. Dia benar-benar bertekad. Sampainya di istananya, ia mengalami kesulitan yang besar untuk sampai kepadanya. Tetapi akhirnya, sebuah audiensi kedua diberikan kepadanya. Jadi dia jatuh di kakinya sambil menangis dan menceritakan lagi seluruh kisahnya. Dan keinginan yang sangat mendalam dari perawan suci agar dibangun untuknya sebuah gereja kecil di kaki Bukit Tepeyac. Kali ini Juan de Zumárraga lebih meluangkan waktunya. Dia mengajukan banyak pertanyaan, mengamatinya untuk membentuk pendapat tentang ketulusannya, setengah yakin. Dia meminta wanita itu memberinya tanda jika semua ini benar. Juan Diego senang, ini sudah lebih baik daripada kemarin. Setidaknya ada sedikit harapan. Dia kemudian meminta kepada uskup untuk memilih tanda yang dia inginkan. Sekarang adalah hari Selasa, 12 Desember 1931. Wanita itu muncul lagi kepada Juan Diego di tempat yang sama dan memintanya untuk naik ke puncak bukit, untuk memetik semua bunga yang dia temukan, lalu turun untuk menunjukkannya kepadanya, dan akhirnya membawanya kepada uskup. Bunga pada 12 Desember, bahkan di Meksiko saat musim dingin, ketika suhu membeku seperti hari itu, hanya duri dan batu yang tumbuh. Batu-batu itu tidak tumbuh, Anda mengerti. Jika dia membawa bunga kepada uskup, Juan Diego berpikir bahwa itu akan jadi tanda yang mencolok. Tak, dia naik ke puncak dan terkejut, dia bersaksi dipenuhi kekaguman. Di depan begitu banyak bunga dari berbagai jenis mekar, kelopaknya terbuka, indah dan halus. Ambil dan kembali untuk menemui wanita. Dia mengambil beberapa bunga, lalu menyimpannya di mantel, karena perlu diketahui bahwa Juan Diego saat itu mengenakan semacam mantel atau poncho. Biasa dipakai suku Aztec, terbuat dari serat dari agave, ditenun, disebut dalam bahasa Nahuatl sebagai tilma. Wanita itu memasukkan bunga-bunga ke dalam tilma sambil berkata, anakku yang paling kecil, bunga-bunga ini adalah bukti, tanda yang akan kau bawa kepada uskup. Juan Diego kembali ke istana uskup. Dia menceritakan lagi seluruh kisahnya tentang bunga-bunga itu. Dan pada akhirnya, dia membuka mantelnya. Bunga-bunga jatuh ke tanah dan dengan sangat terkejut, uskup juga jatuh ke tanah, berlutut di depannya. Juan Diego tidak mengerti mengapa uskup berlutut di depannya. Tapi setelah beberapa saat, Juan Diego mengerti. Di atas mantelnya, gambar perawan suci tercetak, tangan bersatu, kepala sedikit menunduk. Ah, inilah hubungannya dengan apa yang saya ceritakan di awal. Inilah dia, drap yang terkenal, yang memiliki gambar wanita dengan mata yang aneh. Uskup yang mengamati gambar ini kali ini benar-benar yakin. Dia kemudian mengambil mantel Juan Diego yang pergi tanpa itu. Malang dia tak beruntung. Juan Diego diminta tunjukkan tempat perawan suci menampakkan diri. Sementara sumber air muncul celah batu. Kemudian kurang dari 15 hari sebuah kapel pertama dibangun. Hari ini mungkin adalah tempat ziarah Katolik terbesar di dunia. Dengan 20 dan 30 juta peziarah mengunjungi basilika setiap tahun. Itu sangat menawan. Tapi kita tidak memiliki bukti bahwa cerita ini otentik. Itu tidak memberitahu kita siapa 13 orang yang terlihat di mata perawan suci. Bagaimana cerita ini tidak diciptakan setelah kejadian?
Kita memiliki ratusan dokumen arsip dari sebelum 1700 membahas penampakan ini di Guadalupe. Beberapa dokumen dari tahun-tahun setelahnya, mulai dari abad ke-18, dokumen-dokumen mulai menumpuk hingga tidak mungkin lagi untuk menghitungnya. Buletin Bolton Guadalupano telah berusaha menerbitkan selama beberapa tahun semua salinan dokumen arsip ini. Dokumen tertua yang sampai kepada kita berasal dari tahun 1537 dan ditandatangani oleh tangan Uskup Juan de Zumaraga sendiri. Dokumen lain, sebuah puisi dalam hal ini, yang disebut Lagu Dalam Bulu dan kemungkinan berasal dari tahun-tahun yang sama, telah sampai kepada kita. Sebuah bagian dari puisi ditujukan kepada perawan Maria dan mengatakan, Diego menciptakanmu di antara bunga-bunga yang melimpah dan melukismu kembali, Santa Maria di depan uskup. Pada tahun 1570, inilah sebuah puisi lain dalam Nahuatl. Berikut adalah cuplikannya. Perawan Suci Guadalupe. Ini adalah mukjizat besar yang Tuhan kita Diego lakukan melalui perawan Maria yang selalu suci. Nah, gambar terhormat dari Sang Nyonya dan Tuhan ada di sana. Dengan di atas tilma pria kecil itu, lukisan terhormat muncul kembali. Sekarang, dia berada dengan semua ketenarannya di seluruh dunia. Singkatnya, kalian sudah mengerti idenya. Saya tidak akan membacakan semua. Sebuah dokumen menarik adalah Codex 1548 atau Codex Escalada. Wah, ini adalah dokumen dari 1548, seperti namanya, dan yang memiliki beberapa kata dalam Ayuatl, tetapi terutama sebuah gambar besar. Namun, meskipun perkamen telah mengalami perubahan, kita masih bisa mengenali representasi dari penampakan tersebut. Juan Diego di sebelah kiri dan Maria dikelilingi oleh oval seperti di tilma di kanan atas. Para grafolog, yaitu orang-orang yang mempelajari tanda tangan, telah dapat mengidentifikasi tanda tangan saudara Fernando de Saragune dan mengonfirmasi tanggal 1548. Jadi nggak ada keraguan bahwa peristiwa di Guadalupe dan penampakan tilma yang aneh ini benar-benar berasal dari abad ke-16. Tapi, meskipun begitu, bahkan pada waktu itu bisa saja merupakan ciptaan sepenuhnya fiktif. Dan gambar mungkin lukisan oleh Juan Diego sendiri atau oleh pemalsu lain. Nah, tepatnya, para ilmuwan ingin memastikan hal itu. Apakah gambar ini sebuah lukisan? Jawaban ilmuwan kini bulat dan tak diperdebatkan. Sudah, semua orang setuju bahwa lukisan yang berusia lebih dari beberapa dekade biasanya menunjukkan retakan yang disebabkan oleh pengeringan cat. Tidak ada. Tetapi terpenting, para ilmuwan mempelajari gambar tersebut mikroskopis tidak pernah menemukan jejak kuas. Namun, apapun teknik lukisan yang digunakan, kecuali jika kita berbicara tentang Jackson Pollock, penerapan warna selalu meninggalkan jejak. Jika kalian menganggap ini mengejutkan, tunggu sampai bagian selanjutnya. Pada tahun 1936, 3 ilmuwan, Ernesto Sodip di Ares, Fritz Hanhausen, dan Richard Kuhn, yang akan meraih Nobel Kimia. 2 tahun kemudian, mereka mempelajari 2 serat dari tilma. Kesimpulan mereka menunjukkan bahwa pada 2 serat ini, satu berwarna merah dan yang lainnya kuning, tidak ada pewarnaan dari tumbuhan, hewan, maupun mineral. Saya tidak tahu. Ketika kita menghapus dari planet kita semua yang tidak sesuai dengan 3 tatanan ini, tidak banyak yang tersisa. Baiklah, selain jamur dan virus, ya sayangnya protokol analisis tidak akan pernah diungkapkan. Kami hanya memiliki kesimpulannya, tapi bagaimanapun juga hasil ini akan dikonfirmasi kemudian mulai Mei 1979 ketika Jody Brandt-Smith, seorang ahli seni dari Universitas Miami, dan Philip Hernan Callahan, seorang biofisikawan dari Universitas Florida dan ahli lukisan, keduanya ilmuwan dari NASA, akan mempelajari tilma. Callahan sangat terkejut dengan warna biru pada kain tersebut. Dia menjelaskan, kita di sini di depan fenomena tidak dapat dijelaskan, karena semua warna biru ini bersifat semi permanen dan memudar di negara panas. Sebaliknya, biru dari jubah perawan memiliki intensitas yang sama, tidak pudar, dari pigmen biru yang setengah transparan tidak dikenal, secerah seolah-olah baru saja diterapkan minggu lalu. Namun, saat terus menganalisis tilma, akhirnya warna merah muda dari gaun yang tampak paling misterius baginya. Menurutnya, tidak ada sama sekali yang ada di bumi yang bisa menghasilkan warna merah muda seperti itu. Seperti yang kalian lihat dalam penjelasan yang dia berikan dan yang saya tampilkan dalam bahasa Prancis di layar. Tapi yang lebih menarik perhatian para ilmuwan adalah pelestarian warna yang aneh pada tilma. Memang, gambar tersebut tidak mendapatkan perlindungan yang kita lihat hari ini di semua museum untuk lukisan-lukisan kuno. Aturan pameran di museum saat ini untuk semua lukisan kuno dirangkum jadi oleh Ernesto Sodi Palares, seorang spesialis logam dan profesor di Universitas Nasional Otonom Meksiko. Harus ada kelembapan sistematis sebesar 60%, suhu yang konstan, ventilasi, pemeriksaan untuk mencegah pembentukan mikroorganisme, pemeriksaan untuk memastikan tidak ada senyawa belerang, pencahayaan redup, analisis dengan sinar X, fotografi dengan cahaya ultraviolet dan inframerah, dan lain-lain. Tentu saja kalian sudah menduganya, gambar Guadalupe tidak mendapatkan salah satu dari teknik pelestarian ini selama hampir 5 abad. Tapi yang terpenting, dia terus-menerus dipuja oleh para pengikut yang mengelus, mencium, menggosok dengan pakaian mereka. Kami tahu dengan pasti bahwa selama 116 tahun pertama, gambar tersebut terpapar langsung untuk dilihat dan disentuh
disentuh oleh para pengikut mulai tahun 1647. Sebuah kaca pertama yang terbuat dari 2 potong dipasang. Tapi itu secara teratur diambil seperti yang disaksikan oleh pelukis Miguel Cabrera pada abad ke-18 yang juga mengonfirmasi kepada kita bahwa banyak objek digosokkan ke tilma. Pembukaan kaca tidak boleh dilakukan setiap hari. Namun tetap saja, itu pasti dilakukan berkali-kali selama lebih dari 200 tahun. Sekali saja, pada tahun 1753, saat saya hadir, 500 gambar lewat di depan mata saya yang menyentuh kain tersebut. Kemudian, berbagai tokoh gereja yang berkualitas menghabiskan lebih dari 2 jam untuk latihan yang penuh devosi ini. Pelukis ini juga telah membuat sebuah representasi dari penampakan yang satu ini. Ingat baik-baik, karena kita akan membahasnya lagi. Hari ini kita tahu bahwa tilma terbuat dari ixtiel atau serat maguey, artinya dari agave. Nah, kain ini biasanya sangat rapuh. Dan kemudian, bagaimanapun juga, meskipun itu lebih kuat, harus dikatakan bahwa sejumlah besar sentuhan meninggalkan bekas. Itu yang disebut sebagai kaosan mekanis. Cukup lihat kaki patung perunggu Santo Petrus di Basilika Santo Petrus di Roma, yang menjadi benar-benar halus setelah berabad-abad disentuh oleh para pengikut. Dan itu belum termasuk variasi suhu dan perubahan cuaca di daerah tersebut. Sangat lembab, tapi ada sesuatu yang bahkan lebih tidak mungkin. Sementara di museum, karya-karya ini dipresentasikan dalam suasana redup. Gambar Guadalupe telah terpapar selama berabad-abad pada cahaya dekat dari ribuan lilin. Para ilmuwan telah mengukur intensitas cahaya ultraviolet yang dipancarkan oleh satu lilin, jenis yang paling umum digunakan di gereja-gereja, dan mereka menemukan radiasi lebih dari 600 mikrowatt. Nah, jika kita mengalihkan hasil ini dengan ratusan lilin yang diletakkan di altar sebuah kapel kecil dekat gambar tersebut, tanpa perlindungan dari kaca yang akan menyaring sebagian radiasi ultraviolet ini, kita tidak bisa memahami bagaimana gambar itu bisa bertahan. Memang, kelebihan sinar ultraviolet dengan cepat memudarkan sebagian besar pigmen, baik organik maupun tidak, dan terutama warna biru. Sedikit seperti foto di jendela terkena sinar matahari yang memudar dalam beberapa tahun. Secara umum, gambar itu seharusnya menghilang setelah sekian lama. Para ilmuwan menganggap bahwa kondisi pelestarian tilma yang sangat baik ini tidak dapat dijelaskan. Akhirnya, elemen terakhir yang mengecualikan kemungkinan gambar itu lukisan. Pada tahun 1947, teknisi Eropa dari Amerika Utara dan Meksiko mengambil foto dari gambar Guadalupe. Pada jarak yang bervariasi dari beberapa sentimeter hingga 3 meter, semua mendapatkan warna yang sangat berbeda, yang tidak dapat dijelaskan oleh kesalahan pengoperasian atau kegagalan teknis dari perangkat. Dalam foto-foto yang diambil dari dekat, wajah perawan Maria tampak abu-abu merah jambu. Pada foto-foto yang diambil dari jarak jauh, ia tampak abu-abu, kehijauan dan sinar inframerah menonjolkan radiasi kuning. Ini telah terus-menerus diperiksa setelahnya. Nah, fenomena yang paling mendekati itu adalah iridesensi, seperti pada bulu burung, sisik kupu-kupu atau elytra kumbang, dan itu sama sekali tidak mungkin didapatkan dengan cat. Mungkin ini yang menjelaskan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti Jose Hanhausen, yang saat ia memeriksa bibir gambar dengan kaca pembesar, mencatat dengan terkejut bahwa tidak ada kontur yang jelas, dan bahwa garis tersebut memudar dalam warna dan cahaya. Singkatnya, dengan semua elemen mengejutkan ini, tanpa goresan kuas, pigmen asal tak diketahui, warna terjaga sempurna berabad-abad, dan iridesensi, para ilmuwan dapat memutuskan untuk menjawab pertanyaan yang kita ajukan sebelumnya, yaitu, apakah ini sebuah lukisan yang dibuat oleh seorang pemalsu? Nah, inilah kesimpulan mereka. Apa yang mereka ketahui dengan pasti adalah bahwa gambar ini bukanlah lukisan yang dibuat oleh manusia. Dengan metode tradisional yang mungkin ada pada abad ke-16, apa yang mereka belum ketahui hingga hari ini adalah bagaimana gambar di tilma ini bisa terbentuk. Gambar ini menakjubkan dengan detail luar biasa. Jika tidak tahu, tambahkan sedikit. Saya suka, berlanggananlah, karena Anda belajar kata yang bisa membantu saat makan malam berikutnya. Duniawi, gambar menakjubkan, detail luar biasa. Ini gambar yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Apakah ini berlaku untuk tilma Guadalupe? Apakah versi yang saya ceritakan tentang Juan Diego Credibel? Apakah mungkin gambar ini tercetak secara supranatural, seperti dalam kisah asli yang beredar sejak 1531? Jika sains tidak tahu bagaimana gambar itu dibuat, dan bahwa mata dari gambar ini benar-benar hidup, teori ini tidak lagi terlihat begitu gila setelah semua, dan bisa jadi yang paling mungkin. Dan memang, sebuah penemuan bisa mengonfirmasi teori ini, yaitu gambar itu tampak memancarkan cahaya. Ketika foto-foto tilma diambil dalam cahaya redup dan tanpa flash, ditemukan bahwa warnanya lebih cerah, dan bahwa foto-foto tersebut terlalu terpapar. Ini benar-benar bertentangan dengan intuisi. Jadi, beberapa ilmuwan bahkan berpikir bahwa gambar ini mungkin semacam hologram akhirnya. Tidak tepatnya, dan sebenarnya gambar ini akan menjadi sesuatu yang benar-benar unik, yang tidak ada di tempat lain di bumi. Tapi kata hologram adalah yang paling mendekati. Baiklah, untuk benar-benar mengetahui apakah gambar ini tidak mungkin dibuat oleh tangan manusia,
Mari kita lanjutkan, karena Anda belum melihat semua kejutan Anda. Pertama-tama, mari kita kembali ke 13 karakter yang ada di mata perawan. Sebenarnya, menurut beberapa ahli yang telah mempelajari Tilma Guadalupe selama bertahun-tahun, profil dari 13 karakter ini bisa mengingatkan pada kerumunan kecil, termasuk uskup yang hadir pada saat tepat. Ketika Juan Diego menjatuhkan bunga dari tilmanya, Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana? Mungkin saja para ilmuwan mengajukan hipotesis yang begitu tepat. Sementara karakter-karakter itu hanya berukuran beberapa milimeter masing-masing, bahkan mungkin kurang, dan Anda benar untuk mempertanyakan itu. Tapi sebenarnya, berkat pembesaran hingga 2000 kali, para ilmuwan dapat mengamati banyak detail tentang setiap individu. Misalnya, mereka memperhatikan bahwa orang ini yang tingginya 3,3 mm secara keseluruhan tampaknya membawa tas di punggungnya, mungkin sebuah labu untuk membawa air. Orang ini memiliki rambut panjang yang tampaknya diikat, seperti dengan tali yang mengikatnya di ketinggian telinga. Melihat lebih dekat, dia memiliki anting, cincin kecil di lobus telinga. Cincin ini adalah cincin kehidupan, tidak terlihat di mikroskop, dan namun ukurannya hanya sekitar 1/100 mm di tilma. Akhirnya kita bahkan bisa melihat bahwa dia mengenakan sandal. Lebar tali yang mengikatnya bahkan bisa diukur. Itu berukuran 12/100 mm. Anting, rambut panjang, sandal, semua ini menunjukkan bahwa karakter ini kemungkinan adalah seorang Indian, misalnya seorang pelayan uskup. Tapi ini adalah contoh lain. Ada karakter lain yang hanya wajahnya yang terlihat cukup jelas di mata kiri, dan yang berukuran 1,6 mm di sini. Kita bisa mengamati bahwa ciri-cirinya sesuai dengan gambaran lelaki tua dengan kebotakan berkembang. Dia masih memiliki beberapa helai rambut yang mengingatkan pada tonsur. Hidungnya juga besar dan terutama lurus. Ya, di mata kanan, kita juga melihat pantulan bentuk, tetapi jauh lebih tidak jelas sesuai dengan hukum optik yang mencakup sedikit pergeseran. Pipi, baik itu pipi atau beberapa penyakit, tampak kurus dan menonjolkan tulang pipi kanan. Sebuah air mata tampaknya mengalir di pipi menuju sudut bibir. Tulang rahang menonjol, kokoh, kaku, dan ditutupi dengan janggut putih yang indah. Baiklah, oke, menarik. Tapi apakah Anda ingat representasi ini, penampakan yang saya tunjukkan kepada Anda tadi? Anda ingat itu berasal dari abad ke-18 dan dilukis oleh Miguel Cabrera. Cara dia menggambarkan uskup Juan de Zumarraga langsung mengingatkan pada lelaki tua yang terlihat di mata. Tua, berjanggut, botak. Tidaklah berlebihan untuk menganggap bahwa seniman mungkin terinspirasi oleh potret-potret dari zaman itu yang kini sudah tidak ada lagi. Memang, orang Aztec dengan cepat menjadi penggambar yang sangat baik, dan kemungkinan mereka ingin menggambarkan mukjizat mawar berdasarkan kisah para saksi dan deskripsi dari uskup Meksiko. Di mata, kita melihat orang lain, mungkin dengan penampilan seorang pribumi, karena dia mengenakan topi yang aneh. Beberapa orang berpikir bahwa ini mungkin Juan Diego. Sekali lagi, ini adalah wajah-wajah yang ditemukan di kedua mata, dengan posisi relatif mereka. Persis seperti di kornea seseorang yang hidup, itu masih mencolok. Kita melihat wanita kulit hitam muncul di mata kiri, Zerol Sedam itu. Di sini juga, ini bukan hasil khayalan para ilmuwan yang mengeksplorasi tugas-tugas yang tidak berarti. Tidak, karena karakter yang sama dapat ditemukan di kedua mata, tergantung pada posisi relatifnya terhadap pantulan. Pada awalnya, para ilmuwan terkejut dengan penemuan ini, tapi sebenarnya kita tahu hari ini bahwa Hernan Corne membawa budak kulit hitam ke Meksiko, dan inilah informasi yang ditemukan oleh para peneliti dan tampaknya benar-benar mengejutkan. Kita bisa membaca sejarah gereja Meksiko, Bapak Mari Cuevas, bahwa uskup Juan de Zumarraga telah memberikan kebebasan melalui wasiat kepada seorang budak kulit hitam yang melayani dia di Meksiko. Ini dia teksnya. Saya menyatakan bahwa saya membebaskan dan menghapuskan segala bentuk penyerahan perbudakan Mari, kulit hitam, dan Pedro, kulit hitam, suaminya, budak di rumah saya, agar mereka bebas dan bisa mengatur diri mereka sendiri sesuai keinginan mereka. Dan kemudian, kita bisa menemukan dokumen keberangkatan uskup Zumarraga dari Spanyol menuju Meksiko. Budak kulit hitam yang menyertainya. Saya tidak akan merinci semua 13 karakter, saya bisa tunjukkan kelompok orang ini. Ini adalah satu keluarga utuh. Di mata kiri, kita bisa melihat wanita membawa bayi di punggungnya, pria bersombrero mengamatinya, dan anak. Di antara kedua karakter ini, ada 3 orang di belakang, wanita muda, anak lainnya, wanita, dan pria. Di mata kanan, kita melihat anak lagi. Kelompok karakter ini memikat para ilmuwan. Karena itu tidak seukuran dengan yang lainnya. Dengan kata lain, ini adalah satu-satunya yang tidak menghormati perspektif. Tapi dia juga memiliki ciri khas, yaitu hadir. Tidak hanya tentang iris, tetapi juga tentang pupil. Nah, jika iris mencerminkan apa yang ada di sana, pada saat seseorang difoto, pupil mencerminkan lebih tepat apa yang dilihat orang tersebut pada saat itu. Apakah kelompok orang yang langsung dilihat oleh perawan ini mewakili seluruh umat manusia, seolah-olah ada pesan tersembunyi yang harus diuraikan? Bagaimanapun juga, Anda sudah mengerti idenya. Semua karakter ini tentu saja tidak mungkin dilukis dengan tangan, karena semuanya memiliki ukuran yang sangat kecil. Tapi yang terpenting, mereka semua ditempatkan di kedua mata, dalam posisi relatif sesuai dengan hukum optik, terutama hukum Purkinje-Sanson yang baru ditemukan pada tahun 1830.
Kita benar-benar menghadapi misteri yang sepenuhnya tak terjelaskan. Karena mustahil bagi manusia menciptakan gambar ini pada 1531 atau bahkan sekarang. Jadi, karena kita tidak memiliki hipotesis ilmiah untuk gambar ini, bagaimana jika cerita Juan Diego benar? Ini bisa menjelaskan banyak hal. Mata gambar bereaksi terhadap iris, karakter hadir dalam pantulan mata, indera, konservasi supernatural warna. Itu adalah hipotesis dari Jose A. Stettensman. Tidak mungkin menjelaskan kehadiran potret-potret kecil itu melalui proses alami. Sebagai akibatnya, dengan menerima kesan dari gambar perawan Guadalupe sebagai sebuah fakta supernatural, saya berani berpendapat bahwa pada saat Juan Diego diterima, perawan Maria hadir, yang tidak terlihat oleh mata mereka yang ada di sana, tapi melihat dia sendiri seluruh adegan itu, dan dengan demikian menerima gambar-gambar yang dipantulkan dari semua yang hadir, termasuk Juan Diego dirinya sendiri. Ketika dia membuka tilma dan bunga-bunga jatuh, gambar bunda kami tercetak di atasnya seperti yang ada pada saat itu, yaitu membawa dalam matanya pantulan dari seluruh kelompok orang yang menyaksikan peristiwa bersejarah ini. Dengan cara ini, perawan Maria ingin meninggalkan kita sebuah momen dari kesan ajaibnya di pakaian Juan Diego. Baiklah, jika hanya itu, oke, itu sudah lumayan. Saya bisa saja menghentikan penyelidikan di sini. Saya ingin Anda membentuk pendapat sendiri, meminta Anda untuk berlangganan. Terima kasih dan sampai jumpa untuk misteri lainnya. Tapi sebenarnya tidak. Ada lebih banyak lagi, jauh lebih banyak. Dengan kain ini, para ilmuwan terus terkejut. Kain ini adalah tantangan bagi kecerdasan, teka-teki yang terus mengejutkan. Dan semakin kita mempelajarinya, lebih banyak hal baru ditemukan, lebih mengesankan, menjadi hasrat sejati, dan orang mengabdikan hidup untuk mempelajari gambar ini. Jadi, biarkan saya menunjukkan kepada Anda 3 penemuan. 3 penemuan paling mengejutkan ditemukan ilmuwan hingga saat ini. Selain mata, saya harap Anda sudah siap. Penemuan pertama. Di atas jubah perawan terdapat 46 bintang. Nah, sejak tahun 1981, para peneliti telah membandingkan susunan bintang-bintang ini dengan peta astronomi untuk mendeteksi kemungkinan konstelasi. Pada tahun 1941, tidaklah mudah untuk mengakses pemetaan langit seperti yang ada pada tanggal tertentu dan di mana saja di seluruh dunia, seperti yang bisa kita lakukan hari ini hanya dengan beberapa klik di internet. Namun setelah beberapa waktu melakukan penelitian yang tidak produktif, para ilmuwan dengan terkejut menemukan bahwa konstelasi memang ada dan dalam urutan yang benar, tetapi mereka berada dalam posisi terbalik. Seolah-olah kita melihatnya di cermin, atau seolah-olah kita bisa, sedikit seperti cara Diego mengamatinya, jauh di alam semesta, di sisi berlawanan dari bumi. Sebaliknya, penemuan yang tampak aneh pada pandangan pertama, karena proyeksi bintang-bintang di atas jubah perawan menunjukkan sedikit deformasi pada konstelasi. Tingkat deformasi bervariasi, tergantung pada lokasi bintang di jubah dan sudut proyeksi. Untuk menetapkan kecocokan antara konstelasi terdeformasi di jubah dan konstelasi di langit, Celeste Hernan Yaleskas, seorang astronom, memiliki ide memakai cermin cekung. Dan di sana, semuanya cocok. Sebenarnya, dia telah memahami bahwa konstelasi sedikit terkompresi dan terdeformasi, seperti efek proyeksi dari sebuah bola cekung ke dalam bidang 2D. Ini seperti peta dunia yang mencoba menggambarkan sebuah bola. Jadi, semakin kita mendekati daerah kutub, semakin jelas deformasi benua-benua tersebut. Hal yang sama terjadi di sini untuk konstelasi yang muncul. Namun dengan mempertimbangkan deformasi ini, kejutan yang didapat sangat besar. Posisi konstelasi sesuai dengan langit seperti yang bisa diamati pada pukul 10.40 pagi. Pada 12 Desember 1531, di tempat dan waktu yang tepat, dari penampakan yang diduga. Selain itu tepat. Pada hari solstice musim dingin, yaitu pada saat tepat kedatangan matahari baru yang sangat dinantikan oleh suku Aztec, konstelasi perawan berada di tengah gambar, di tempat simpul ganda dari sabuk hitam. Dan hal yang menarik, konstelasi mahkota utara berada tepat di atas depan gereja Notre Dame de Guadalupe, seolah-olah mungkin perawan ingin menunjukkan bahwa dia adalah seorang ratu di langit. Bagaimanapun, studi-studi awal ini dilakukan antara tahun 1981 dan 1995. Namun pada tahun 2000-an teknologi telah berkembang pesat. Ilmuwan lain seperti Fernando Oredalanes bekerja sama dengan Dr. Gabriel Gongorabiaki ingin memverifikasi hasil ini dengan teknik terbaru dalam astronomi dan dengan membandingkan konstelasi yang terlihat di langit pada tempat yang tepat dari penampakan pada 12 Desember 1501. Pada pukul 10.40, mereka mendapatkan hasil lebih dari 90% korelasi antara konstelasi di langit dan 46 bintang di tilma. Para peneliti juga menganalisis lebih dari 150 lukisan lainnya dari abad ke-17 menggambarkan perawan Maria dengan bintang-bintang dan tidak ada satupun kelompok bintang yang sesuai dengan konstelasi manapun.
Terserah Anda untuk membentuk pendapat Anda sendiri. Namun satu-satunya kepastian adalah bahwa di abad ke-16 tidak ada pemalsu yang bisa membuat gambar menampilkan konstelasi seperti yang ada di langit di tempat dan waktu tepat dari penampakan. Juga tidak ada yang tampak dibiarkan secara kebetulan di tilma ini. 46 bintang dibagi dua kelompok, 23 di sebelah kiri dan 23 di sebelah kanan. Ini seperti 23 pasang kromosom dalam sel tubuh manusia. Mungkin terdengar dipaksakan, namun ilmuwan benar berpikir tak ada kebetulan di kain ini. Sebenarnya, kita menemukan bahwa proporsi tilma sepenuhnya sesuai dengan proporsi ilahi. Sekarang Anda bertanya, apa ini? Saya jelaskan cepat. Kemudian, kita akan beralih ke dua penemuan mengejutkan lainnya yang ditemukan oleh para ilmuwan. Ide tentang proporsi ilahi atau proporsi emas, konsep yang berasal dari zaman kuno, cukup sederhana. Ini terdiri dari ini. Semua ini dibagi menjadi dua bagian, A dan B, seperti rasio proporsional dari bagian terbesar A dibandingkan dengan bagian terkecil B, yaitu A per B. Sama dengan 2A plus B bagi yang terbesar. A yaitu A per B sama dengan A ditambah B dibagi A. Mudah kan? Oke, baiklah. Saya sudah kehilangan semua orang. Tidak, sebenarnya ini adalah sesuatu yang ada di mana-mana di alam. Dalam seni, arsitektur, dan yang melibatkan untuk menyederhanakan, panjang suatu objek adalah 1,18 kali lebar. 1,18 dan dengan desimal lainnya setelah koma, ini yang disebut sebagai angka emas. Dan tanpa disadari, otak hitam menyukai hal-hal yang menghormati proporsi ini, dia menganggapnya estetis. Nah, Tilma menemukan proporsi ilahi ini di mana-mana, baik itu dalam dimensi kain, dimensi oval, dan banyak detail lainnya. Tapi singkatnya, lanjutkan. Karena Anda mungkin ini tidak bisa dijelaskan, dan Anda tidak sepenuhnya salah. Menarik dicatat, kita dihadapkan sehelai kain yang tidak memberikan ruang kebetulan, dan tepatnya, inilah penemuan mengejutkan kedua dari para ilmuwan. Ada banyak pola di gaun perawan, tetapi yang menarik bagi kita adalah 9 bunga, khususnya yang disebut oleh para ahli piktogram Aztec sebagai bunga. Teks dan Tepotl dalam Ayuatl itu berarti gunung. Jadi di beberapa orang memiliki ide untuk menumpangkan peta orografi Meksiko dengan gambar tilma. Baiklah, saya rasa Anda seperti saya sebelum saya belajar ini dan Anda tidak tahu apa arti kata orografi. Dan baiklah, kita mulai. Setelah kata menyambut di Poilets, ladies and gentlemen, inilah kata baru untuk makan malam sosial. Anda antara keju dan pencuci mulut, orografi. Jika Anda sudah mengenal dua kata ini sebelum video ini, Anda jenius ikut serta dalam kuis. Untuk seorang juara, baiklah, orografi berasal dari bahasa Yunani oros, yang berarti gunung, dan grafia yang berarti tulisan atau deskripsi. Jadi orografi adalah deskripsi tentang gunung. Jadi para ilmuwan ingin membandingkan peta orografi Meksiko dengan tilma. Tapi kita harus memilih skala peta dan titik referensi untuk memposisikan peta Meksiko di atas gambar itu. Pencarian dimulai, tetapi dengan sangat cepat. Minggu-minggu berganti hari, bulan-bulan berganti minggu, tahun-tahun berganti bulan. Jejaknya tampak tidak memberikan hasil. Sampai saat matematikawan Fernando Oreda mendapatkan ide jenius. Oreda tahu bintang-bintang di jubah itu sesuai dengan konstelasi solstice dingin. Perayaan yang sangat penting bagi orang Aztec. Perawan Maria, jika memang dia yang meninggalkan gambarnya di sehelai kain ini, ingin mengakar dalam tradisi Aztec. Dimulai dengan dia bicara ke Juan Diego, Indian yang telah beralih agama. Nah, perayaan terpenting bagi orang Aztec adalah perayaan api. Baru perayaan ini hanya diadakan sekali setiap 52 tahun. Jadi, tidak perlu saya katakan betapa pentingnya itu. Dan perayaan itu diadakan di Bukit Bintang di Meksiko, sekitar 20 km dari Bukit Tepeyac, tempat penampakan. Jadi Oreda memiliki ide untuk menempatkan bunga utama di Bukit Bintang. Bunga yang ada di perut perawan Maria adalah Nahui Olin dari suku Aztec. Ini adalah bunga dengan 4 kelopak yang mewakili 4 arah di alam semesta. Dalam tradisi Aztec, 4 titik kardinal. Dan di sana, dengan menempatkan bunga ini di Bukit Bintang, semuanya menjadi jelas. Di atas bunga, yang diletakkan pada tinggi leher gaun, kita bisa menemukan letak Gunung Malinche. Dengan ketinggian 45 atau 3 meter, bunga di lengan kanan gaun di Gunung Papayo, tingginya 3,640 meter. Bunga di lengan kiri gaun sejajar Gunung Popocatépetl, gunung berapi tertinggi kedua di Meksiko, mencapai ketinggian 5,452 meter. Bunga di bawah kanan bunga utama menunjukkan Bukit Penampakan, terletak pada ketinggian 2,450 meter. Kita juga menemukan gunung berapi Jokotitlan dengan ketinggian 39,28 meter. Monte Alto, struktur 3 gunung berapi atau gunung berapi bersalju Toluca, tingginya 4,690 meter. Selain itu, terkait dengan tilma, peta horografis saat itu diorientasikan dengan tepat dengan arah timur ke atas, mengarah ke kepala perawan. Nah, timur adalah titik kardinal terpenting bagi suku Aztec, yang selalu menghadap ke arah matahari terbit, dan Quetzalcoatl, dewa ular berbulu mereka, harus kembali ke timur. 8 dari 9 bunga tepel-tel sangat tepat berhubungan dengan salah satu pegunungan utama di Meksiko. Tapi, apa yang ditunjukkan oleh bunga ke-9, seperti Anda lihat pencarian ini belum berakhir. Dalam ilmu pengetahuan kita mendalami, memahami, itulah yang terjadi dengan gambar ini.
Sebenarnya kita baru saja memulai. Semakin tahun berlalu, banyak penemuan terakumulasi. Jika saya membuat video ini dalam 10 tahun, ilmuwan akan menemukan banyak hal. Misalnya beberapa orang mungkin melihat sebuah pantulan di mata Juan Diego yang saya ingatkan dipantulkan di mata perawan. Secara umum, sebuah pantulan dalam pantulan, sebuah misteri dalam misteri. Beberapa orang mungkin mendengar melalui stetoskop yang diletakkan di perut perawan, detak jantung pada 115 per menit. Ini sesuai dengan detak jantung bayi baru lahir dalam perut ibunya, tapi tidak ada satupun yang dikonfirmasi. Dan kita tidak boleh membiarkan hal-hal ini belum terbukti, membuat ragu terhadap semua elemen lain yang telah saya bicarakan selama penyelidikan ini. Semua ingin saya tunjukkan adalah kita belum sepenuhnya memahami gambar ini. Karena sumur misterius dan ketika teka-teki terpecahkan, akan muncul teka-teki baru. Jadi banyak hal yang harus dibahas. Jamin tak punya waktu untuk bicara di sini. Jadi penasaran? Jangan ragu membaca 3 buku ini sebagai referensi dalam penyelidikan ini. Baiklah, setelah peta bintang dan peta gunung berapi di Tilma, inilah penemuan ketiga para ilmuwan yang kini sudah mapan. Tapi pertama-tama, kita akan mengganti musik untuk menciptakan suasana yang berbeda. Oke, itu luar biasa. Kita sudah membahas tentang hubungan antara matematika dan Tilma, karena semua proporsi dalam gambar ini mematuhi dengan sempurna proporsi ilahi, proporsi matematis yang dapat kita temukan di alam. Nah, kita sudah tahu sejak zaman kuno bahwa ada juga hubungan antara matematika dan musik, di mana skala musik dapat direpresentasikan dalam bentuk matematis. Jadi matematikawan Fernando Redalanes memiliki ide berikut. Ya, di satu sisi, bintang-bintang dan bunga-bunga di jubah dan gaun perawan memiliki makna dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Secara matematis dibuktikan. Dan jika di sisi lain, musik dan matematika memiliki hubungan yang erat satu sama lain, kemungkinan menemukan logika musik dalam simbol-simbol ini sangat besar. Jadi, persegi panjang emas, tempat Tilma berada, dibagi menjadi 46 garis sama jaraknya, sama dengan jumlah bintang. Ini membentuk sebuah partitur. Dan seperti terlihat di layar, bintang-bintang secara otomatis ditempatkan di atas garis-garis ini, seperti not pada sebuah partitur, dan jarak horizontal antara berbagai simbol dalam gambar telah digunakan untuk menetapkan nada dan ritme. Kita bisa memainkan partitur dari kiri ke kanan atau bahkan sebaliknya. Ini adalah Alberto Aguilar Torilla. Musisi membantu dalam penelitian dan menjadi yang pertama memainkan urutan musik. Bagaimana musik ini? Indah. Saya serahkan kepada Anda untuk menilai karena Anda sudah mendengarkan selama lebih dari 1 menit. Anda pasti menduga dalam apa Anda dengar, sebuah pengaturan telah dibuat untuk keindahan melodi. Tapi yang jelas, itu adalah partitur yang tepat yang kita temukan di gambar Guadalupe. Baiklah, saya tahu bahwa selera musik itu sangat subjektif. Tapi saya menemukan ini luar biasa. Apakah ini kebetulan? Cobalah untuk menempatkan not secara acak di atas sebuah partitur. Anda akan lihat sulit sekali mendapatkan harmoni yang indah dan tidak terdengar salah. Jika hanya itu, lihat, sejak awal penyelidikan ini, ada banyak elemen mengejutkan tentang gambar Guadalupe, cerita ini. Dan jika dengan semua ini, Diego yang ingin mengirimkan gambar ini kepada kita, apa pesan yang ingin disampaikan? Jadi, kita perlu mengingat konteks kemunculannya. Bangsa Aztec tidak pernah mendengar tentang Kristen. Dia melakukan pengorbanan manusia dan sangat jauh dari pesan cinta Yesus. Namun Yesus ingin pesan cinta, sukacita, dan perdamaiannya disebar dunia. Terakhirnya di Injil Matius, pergilah ke semua bangsa, jadikanlah mereka murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka untuk mengikuti perintah saya, dan saya akan menyertai Anda sampai akhir zaman. Ada ramalan-ramalan kuno dari suku Aztec. Mereka mengumumkan bahwa Quetzalcoatl, si Diego Raja Ular, akan datang suatu hari dari timur. Ketika Corne tiba di Meksiko, Kaisar mengira bahwa dia adalah orang yang kembali. Begitulah dia mengundang Corne untuk mengambil kembali tahta yang telah dia simpan selama ketidakhadirannya. Tapi yang lebih mengesankan lagi, Putri Papansin, saudara perempuan Kaisar Moctezuma, telah mengalami sebuah visi yang luar biasa. Dia hampir mati. Dia sudah dimasukkan ke dalam kubur ketika teriakan-teriakannya meminta pertolongan. Dia kemudian menceritakan bahwa dia mengalami sebuah visi di luar tubuhnya dan melihat sesuatu yang datang di atas laut. Banyak kapal besar dengan di atas layarnya salib hitam. Putri itu diberitahu bahwa kapal dari jauh membawa penakluk negeri ini dan mengumumkan kepada suku Aztec tentang Diego yang sebenarnya. Itu memang salah satu poin penting dari pesan perawan Guadalupe. Sejak kata-kata pertamanya, dia memperkenalkan dirinya kepada Juan Diego sebagai Santa Maria, yang dikenal sebagai ibu dari Diego. Sangat benar, di tengah-tengah bangsa Aztec yang begitu jauh dari pesan Kristus, perawan Guadalupe berkata kepada Juan Diego, "Aku benar-benar ibumu yang penuh kasih, ibumu dan ibumu semua yang bersatu di tanah ini. Di sana, aku akan mendengarkan tangisan dan kesedihan mereka, menyembuhkan semua kesedihan dan penderitaan mereka." Dia menunjukkan wajahnya yang penuh kasih, yang mencerminkan wajah cinta Diego, dan di matanya dia memeluk semuanya. Dan memang penampakan ini akan memiliki dampak yang begitu besar sehingga konversi Meksiko ke dalam Katolikisme sangat cepat. Sampai hingga hari ini, hampir 5 abad kemudian, 80% dari populasi Meksiko mengaku sebagai Katolik.
Mungkin itu sebabnya Diego ingin melindungi gambar itu melalui abad-abad dan mencegahnya dari kerusakan. By the way, aku menyimpannya untuk yang terakhir. Ada satu shocking fact terakhir, karena gambar itu telah bertahan dengan cara yang luar biasa dari tidak kurang dari 2 peristiwa yang menghancurkannya. Pada tahun 1791, saat membersihkan bingkai perak gambar ajaib, dengan larutan 50% asam nitrat pekat dan air, sedikit cairan ini secara tidak sengaja mengalir di atas kanvas. Itu sendiri, lebih tepatnya di sudut kanan atas ketika kita berdiri menghadap gambar. Menurut para ahli, cairan semacam itu pada kanvas yang rapuh seharusnya menyebabkan kerusakan besar dan bahkan merobek kanvasnya. Namun, tidak ada yang terjadi. Hanya muncul noda kekuningan, dan noda itu sekarang perlahan-lahan menghilang seiring berjalannya waktu. Satu insiden lain membuat banyak keributan. Itu terjadi pada 14 November 1991, pada pukul 10.30 pagi, ketika sebuah serangan terjadi di gereja Guadalupe. Seorang pekerja bernama Mari Perez meletakkan sekuntum bunga di depan altar. Di atasnya terdapat gambar yang ajaib. Dia keluar dari basilika, tetapi beberapa menit kemudian, ledakan mengguncang seluruh bangunan. Di dalam buket itu terdapat sebuah bom, kerusakannya sangat besar. Derajat marmer di altar hancur berkeping-keping. Kandelar, vas bunga, kaca gereja, bahkan yang ada di rumah-rumah sekitar pun hancur. Itu menunjukkan betapa kuatnya bom itu. Sebuah salib berat dari kuningan benar-benar terpelintir oleh ledakan itu. Kita masih bisa melihatnya hari ini di Museum Penampakan. Tapi kaca dari gambar Guadalupe tidak bergerak sedikit pun. Tidak perlu langsung berteriak tentang keajaiban untuk itu. Beberapa orang berpikir bahwa altar itu sendiri menghalangi antara buket bunga dan gambar yang ajaib, sehingga gelombang penghancur itu teralihkan. Tidak masalah, gambar itu bertahan melawan waktu. Kita berhak berpikir, karena ia menantang ilmu pengetahuan sepenuhnya, bahwa Diego mungkin ingin melestarikannya untuk memberikan kepada para ilmuwan kebahagiaan dan kejutan, untuk menemukan semua keajaiban yang dia sembunyikan di dalamnya. Seperti bom misteri yang tertunda, kata. Untuk merangkum, 12 elemen yang tidak dapat dijelaskan tentang gambar ini. Tetaplah sampai akhir, karena saya punya sesuatu yang penting setelah ini. Pertama-tama, tidak ada perubahan pada kain halus itu selama 5 abad. Kedua, fakta bahwa tidak ada goresan kuas. Ketiga, pigmen warna yang berasal dari sumber yang tidak diketahui. Keempat, tidak ada pemudaran warna selama 5 abad. Warna-warnanya masih terlihat segar dan tidak ada retakan. Kelima, iridesensi gambar dan fakta bahwa ia memancarkan cahaya. Saat difoto dalam cahaya redup. Keenam, mata perawan yang bereaksi terhadap oftalmoskop seperti mata yang hidup. Ketujuh, keberadaan pembuluh darah di mata perawan. Kedelapan, ada sosok-sosok kecil yang terpantul di mata. Tidak mungkin untuk dilukis dengan tangan. Kesembilan, pantulan dari sosok-sosok ini di kedua mata yang ditempatkan sesuai dengan hukum optik. Kesepuluh, bintang-bintang di jubah perawan yang membentuk konstelasi yang terlihat di langit di tempat dan pada saat yang tepat dari penampakan. Ke-11, bunga-bunga di jubah perawan yang sesuai dengan pegunungan di Meksiko. Ke-12, bintang-bintang dan bunga-bunga yang membentuk sebuah partisi. Dan sebagai bonus, proporsi ilahi pada tilma dan kain yang tahan terhadap kecelakaan dan serangan. Baiklah, ke-12 elemen yang tidak dapat dijelaskan ini disatukan hanya membentuk misteri ke-10 yang tidak dapat dijelaskan dalam seri kami dari 100. Jadi berlanggananlah penyelidikan saya berikutnya tentang 90 misteri lainnya. Dan lihat segera 9 misteri pertama. Sebelum pergi teman-teman tetap perhatian 30 detik lagi. Ada 3 hal untuk kalian. Ini menarik. Jadi dengarkan ini. Hal pertama adalah proyek luar biasa 1000 alasan untuk percaya. 1000 alasan untuk percaya adalah proyek evangelisasi yang menunjukkan bahwa secara harfiah ada lebih dari 1000 alasan untuk percaya pada iman Kristen. Di situs mereka sudah mengembangkan hampir 500 argumen. Lihatlah, ini luar biasa. Hal yang hebat tentang proyek ini adalah bahwa ini tersedia di semua platform. Ada situs, saluran YouTube di mana saya juga telah membuat video, silakan lihat. Newsletter yang luar biasa, majalah bagus, TikTok dengan 1 juta pengikut, dan masih banyak lagi. Ini benar-benar proyek yang harus diikuti dan dilihat untuk memperkuat iman Anda atau untuk mulai memiliki iman. Jangan ragu membicarakannya di sekitar Anda. Majalah ini misalnya dirancang untuk menjadi sangat umum. Jika Anda mengenal orang-orang di sekitar Anda yang jauh dari iman, tetapi Anda ingin memberitakan kabar baik kepada mereka, dengan lembut, ide hadiah luar biasa untuk berlangganan mereka ke majalah. Aplikasi luar biasa Rosario. Jika Anda menyukai perawan Maria, atau setelah menonton video ini Anda ingin lebih mengenal dan mencintainya, ini adalah aplikasi untuk membantu kita berdoa Rosario. Ketika kita belum melakukannya, kita bisa mulai dengan berdoa dekade setiap hari dalam kelompok untuk membantu sebuah komunitas api di Rosario. Keren. Hal ketiga terakhir, jika Anda ingin video-video ini terus ada, meningkat kualitasnya, dan bahkan frekuensinya dipercepat, terima kasih banyak telah mendukung saluran ini setiap bulan, bahkan mulai dari 1 atau 2 euro per bulan. Ini sangat membantu kami dan memperkuat misi kami. Terima kasih untuk yang melakukannya. Semua tautan ada di deskripsi. Itu saja, ciao.